Bosku. Jangan lupa untuk subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1291. Aku memikirkan seseorang. Yejunlin. Chen Wudao hanya cocok untuk menjadi jenderal yang galak. Ye Junlin cocok menjadi panglima tertinggi. Setelah itu, dia memberikan obat ilahi kepada Raja Surgawi Timur. Biarkan orang menganalisis bahan-bahan di dalamnya. Lihat apakah itu bisa diproduksi massal. Dia tidak mempermalukanmu, kan? Li Ziran berkata setelah masuk. Tidak, dia ingin aku sembuh. Ye Junlin tersenyum. Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, mengapa kamu tidak melihat orang tuamu? Secara logis, ketika dia kembali, dia masih di kursi roda. Keluarga Li Zhao pasti datang untuk menghentikannya dan Li Ziran. Kali ini agak tidak biasa, dan saya sudah lama tidak melihat siapapun. Memang agak aneh. Kakak ipar tertua mengalami kecelakaan mobil. Mereka sibuk dan tidak punya waktu. Kata Li Ziran. Sehari sebelum kemarin, Zhang Wentao pergi balapan dengan seseorang, tetapi dia mengalami kecelakaan mobil. Kerusakannya dikatakan parah, dengan beberapa organ rusak parah. Zhang Wentao memiliki posisi yang sangat penting dalam keluarga Zhao, dan semua orang sibuk menangani masalah ini. Aku bahkan tidak peduli dengan Ye Junlin di sini. Itu hal yang bagus. Ye Junlin tersenyum. Li Ziran tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik untuk kakak ipar tertuanya. Tapi tidak apa-apa. Tidak ada yang mengganggu hidup mereka. Di luar unit perawatan intensif rumah sakit terbaik di ibu kota provinsi, kakek nenek Wu Mulan dan Zhang Wentao menunggu dengan cemas. Kondisi Zhang Wentao sangat buruk. Dia telah berada di unit perawatan intensif selama 2 hari 2 malam. Ini adalah bendera merah. Selir Zhao sangat gugup hingga berkeringat. Mereka menggunakan sumber daya keuangan yang besar untuk mengundang tim ahli untuk merawat Zhang Wentao. Pada saat ini, para ahli baru saja selesai mendiskusikan pertemuan dan datang ke tempat tersebut. Bagaimana keadaan Pakar Chen? Zhao Jiangwo bertanya. Pakar Chen menggelengkan kepalanya. Situasinya sangat buruk. Organ-organnya rusak parah. Mereka perlu diganti. Kalau begitu ganti. Tunggu apa lagi? Kata selir Zhao. Tapi organ yang cocok di inventaris rumah sakit hilang. Dan ginjal dibutuhkan. Kata Pakar Chen. Kalau begitu transfer dari tempat lain. Atau lihat apakah ada yang menyumbang. Kita mampu membayar uangnya. Wu Mulan dan yang lainnya mulai khawatir. Pakar Chen menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah uang. Itu benar-benar hilang. Dan jika Anda pindah dari tempat lain, Anda tidak akan punya cukup waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekelompok orang ragu-ragu. Melihat satu sama lain. Kewalahan. Ada cara. Jika seseorang menyumbangkan ginjal, itu akan menjadi yang terbaik. Jika dikeluarkan di tempat dan kemudian digunakan, kemungkinan operasi yang berhasil sangat tinggi. Pakar Chen melihat kekerumunan. Ini. Semua orang ragu-ragu. Tidak tegas seperti sebelumnya. Jika itu darah, semua orang akan rela. Tapi siapa yang mau mendonorkan ginjalnya? Saya khawatir orang tua Zhang Wentao tidak mau, kan? Bahkan lebih tidak mungkin bagi keluarga Zhao. Semua orang hanya bisa melihatku. Aku melihatmu. Tidak ada yang bersuara. Pakar Chen tampak tak berdaya. Oke, Anda memiliki diskusi yang bagus sendiri. Mari kita lihat siapa yang dapat menyumbangkan ginjal. Tidak banyak waktu. Saya akan memberi Anda 6 jam. Setelah Pakar Chen pergi, semua orang meledak. Ada diskusi tentang di mana mencari donor ginjal. 6 jam seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jangan mendonorkan ginjal kecuali Anda bertemu dengan seseorang yang sangat membutuhkan uang. Untuk berhasil, Anda juga membutuhkan ginjal yang baik. Lebih disukai anak yang kuat. Orang tua Zhang Wentao berkata, keluargaku, apakah kamu memiliki pemuda yang cocok di keluarga Zhaomu? Tidak, tidak. Wu Mulan langsung menolak. Pada saat ini, selir Zhao tiba-tiba berteriak, saya memikirkan satu orang, Ye Junlin. Bab 1292, Ye Junlin ditangkap. Selir Zhao mengingatkan.
Semua orang di keluarga Zhao ingat, dan mata mereka berbinar. Ya, mengapa mereka tidak mengharapkan Ye Junlin? Semua orang tahu berita kembalinya Ye Junlin. Hanya tidak punya waktu untuk peduli. Selir Zhao segera berkata, meskipun Ye Junlin masih hidup, dia cacat dan membutuhkan kursi roda seumur hidup. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Apa perbedaan antara satu ginjal lagi dan satu ginjal lebih sedikit? Wu Mulan mengangguk. Ya. Organ sangat penting dan sangat diperlukan oleh orang normal. Tapi untuk orang cacat seperti Ye Junlin, itu tidak terlalu berguna. Ya, dia memang cacat. Organ tidak penting baginya. Ginjal. Tinggalkan satu untuknya. Itu tidak akan mempengaruhi dia atau apapun. Zhao Jiangwo mengucapkan kata-kata yang benar. Itu benar. Kekurangan ginjal memang mengurangi kualitas hidup, dan orang akan menjadi lebih lemah dan tidak dapat bekerja. Tapi Ye Junlin adalah orang yang mubazir, dan kekurangan ginjal sama sekali tidak berpengaruh padanya. Ya, Ye Junlin adalah yang terbaik. Itu benar. Ambil saja satu ginjal dan kamu bisa menyelamatkan Wen Tao. Yang lain setuju. Dia mengenali Ye Junlin. Keluarga Zhang Wen Tao sangat gembira. Wen Tao keluargaku terselamatkan. Selir Zhao bahkan lebih senang lagi. Aku akan segera pergi ke Jiangbei. Bawa Ye Junlin kembali dan lakukan operasi dengan cepat. Tapi kamu telah memikirkan sebuah pertanyaan. Akankah Ye Junlin setuju? Tanya Zhao Kuofei. Dia. Bisakah dia memutuskan masalah ini sendiri? Bisakah dia membiarkannya? Wu Mulan mendengus dingin. Ye Junlin tidak memiliki hak untuk memutuskan masalah ini. Apa yang kita katakan adalah apa yang kita katakan. Orang cacat masih memiliki hak untuk berbicara. Masalah terbesar dalam masalah ini adalah Liziran. Jika dia ingin tahu, dia pasti tidak setuju. Seseorang mengangkat intinya. Pencelupan plum adalah poin terpenting. Adapun Ye Junlin, di mata mereka, itu adalah alat. Hanya pada belas kasihan orang lain. Baiklah. Mari kita bersembunyi dari Liziran. Diam-diam membawa Ye Junlin kembali. Dan langsung mengeluarkan ginjalnya untuknya. Ketika Liziran mengetahuinya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Selir Zhao menyarankan. Yah, metode ini sangat bagus. Dengan cara ini, kamu segera pergi ke Jiangbei dan membawa Ye Junlin kembali. Perintah Wu Mulan. Selir Zhao membawanya ke Jiangbei dengan sangat cepat. Setelah tiba di kediaman, hanya Ye Junlin yang sendirian. Ini membuatnya tercengang. Untuk apa mereka di sini? Kemari. Lakukan. Bawa dia pergi. Selir Zhao memberi perintah. Dan beberapa pria kuat yang mengikutinya mengangkat Ye Junlin dan kursi roda. Dan segera memasukkannya ke dalam mobil. Bei Tianwang dan yang lainnya dalam kegelapan ingin mengambil tindakan. Tetapi melihat gerakan Ye Junlin. Mereka mengikuti dalam kegelapan. Ye Junlin tidak melawan dan membiarkan mereka membawanya pergi. Terutama untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Dengan Ye Junlin, Selir Zhao terbang jauh-jauh, karena takut menunda sedetik pun. Segera, Ye Junlin dibawa ke rumah sakit. Selir Zhao sudah mempersiapkan rumah sakit sebelumnya. Dan segera setelah Ye Junlin tiba, operasi akan dilakukan. Karena itu, para ahli seperti Chen telah menunggu Ye Junlin. Pakar Chen telah tiba. Tolong segera mulai operasinya. Selir Zhao mendorong Ye Junlin di depan semua orang. Pakar Chen mengangguk. Ya, kalian benar-benar cepat. Setelah itu, Pakar Chen memandang Ye Junlin dan bertanya, Tuan, apakah Anda secara sukarela menyumbangkan ginjal untuk menyelamatkan Tuan Zhang Wentao? Apa? Menyumbangkan ginjal? Ye Junlin menatapnya tidak percaya. Bab 1293, Kejahatan Sifat Manusia. Pakar Chen tercengang, dan melihat ekspresi abnormal Zhao Junfei dan yang lainnya. Dia segera menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Para pihak sama sekali tidak mengetahuinya. Dia mengajukan satu pertanyaan lagi. Setuju. Dia setuju. Kita semua adalah satu keluarga. Kalau tidak, siapa yang mau mendonorkan ginjalnya? Wu Mulan langsung berkata. Yang lain juga menggema. Ya, dia setuju. Para dokter bergegas dan mendorongnya untuk dioperasi. Kita harus sangat berterima kasih.
Desak selir Zhao. Tidak memberi Ye Junlin kesempatan untuk bereaksi. Siapa bilang aku setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak tahu ini sama sekali. Mendonorkan ginjal. Kepada siapa? Suara Ye Junlin terdengar, dan perawat yang ingin mendorongnya hanya bisa berhenti. Pakar Chen mengerutkan kening. Dia dalam cara yang buruk. Ada diskusi sekitar. Tidak masalah apakah kamu mengetahuinya atau tidak. Ahli Chen dengan cepat mendorongnya untuk dioperasi. Desak selir Zhao dan keluarga Zhang. Para dokter menggelengkan kepala. Tidak. Mereka tidak setuju. Bagaimana kita bisa memaksa mereka untuk menyumbangkan ginjal? Ini adalah masalah sukarela. Jika dia tidak mengisi formulir sukarela, kami tidak dapat melakukan operasi. Ye Junlin dengan cepat mengatakan bahwa kamu sukarela. Selir Zhao menendang kursi roda. Ada apa? Ye Junlin merentangkan tangannya. Kakak ipar tertuamu mengalami kecelakaan mobil dan perlu diganti dengan organ baru. Kehilangan ginjal. Ini kesempatanmu. Ya, sudah waktunya bagimu untuk berkontribusi sedikit untuk keluarga. Bukankah lebih baik menggunakan salah satu ginjalmu untuk menyelamatkan kakak ipar tertuamu? Keluarga akan mengingatmu dengan baik. Wu Mulan dan beberapa lainnya berkata. Di antara kata-kata itu, tampaknya mendonorkan ginjal adalah hal yang hebat. Itu sangat alami. Mengapa kamu tidak menyumbangkan dirimu sendiri? Ye Junlin bertanya kembali. Yang lain berkata dengan marah, itu ginjal. Bagaimana kita bisa hidup jika kita menyumbangkannya? Itu terlalu berdampak pada tubuh. Ye Junlin mengangguk. Ya, seberapa besar dampaknya pada tubuh? Mengapa saya harus menyumbangkannya? Zhao Jiangwohe berkata dengan tegas, karena kamu sia-sia. Kamu hanya bisa duduk di kursi roda selama sisa hidupmu dan tidak bisa bergerak. Untuk apa ginjalmu? Kamu tidak harus bekerja. Dalam hal ini, memiliki dua ginjal yang baik di tubuhmu adalah pemborosan. Bukankah lebih baik untuk menyumbangkannya kepada kakak iparmu? Nak, orang cacat ingin menjadi layak untuknya. Ancaman. Ancaman telanjang. Wu Mulan memelototinya dengan marah. Ye Junlin ada di keluarga ini. Dan kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dulu kamu seperti ini ketika kamu normal. Tapi sekarang kamu cacat. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk tetap berada di sisi Ziran? Aku memerintahkanmu untuk segera setuju. Kalau tidak, aku akan menendangmu keluar. Wu Mulan meminta Ye Junlin untuk meletakkan sidik jari merah di atasnya lagi. Sekarang dia setuju. Mari kita lakukan operasi. Wu Mulan menyerahkan surat sukarela itu kepada dokter. Para dokter saling memandang. Bibir mereka menggeliat. Dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka mendorong Ye Junlin ke ruang operasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan melakukan operasi. Ye Junlin tidak melakukan apapun untuk melawan. Di mata keluarga Zhao, Ye Junlin sudah menjadi alat dan hanya bisa dibantai oleh orang lain. Sampah ini masih berguna. Ketika kita sudah tua, kita bisa mengganti organ tubuhnya. Bagaimanapun, ini adalah nilai dari keberadaannya. Semua orang tertawa. Setelah itu, mereka memikirkan wajah mereka. Bab 1294, kamu sangat kejam. Oke, jangan khawatir. Baru saja diperiksa. Tubuhnya kuat, dan ginjalnya adalah yang terbaik. Wen Tao beruntung kali ini. Saya mendengar pemeriksaan fisik Ye Junlin akibatnya. Semua orang menunjukkan senyum bahagia. Semakin baik ginjal Ye Junlin, semakin baik Zhang Wentao dapat pulih. Di sini, Zhao Yuan memberitahu Li Ziran sesegera mungkin. Dia tidak bisa menghentikannya. Jadi dia hanya bisa menemukan Li Ziran. Li Ziran benar-benar terkejut ketika mendengarnya. Mereka diam-diam membawa Ye Junlin pergi. Li Ziran memanggil Wu Mulan. Wu Mulan tidak menjawab pada awalnya. Tapi Li Ziran mengalahkan mereka satu persatu. Dan Wu Mulan akhirnya mengambilnya. Nenek, apa maksudmu? Biarkan Junlin mendonorkan ginjalnya kepada kakak ipar tertua. Sudahkah kamu bertanya padanya? Li Ziran meraung, marah. Aku bertanya. Dan Ye Junlin setuju. Semuanya sudah selesai. Li Ziran gemetar karena marah. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu memaksanya? Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang ini?
Apa yang bisa saya lakukan? Ya, saya ingin Ye Junlin mendonorkan ginjal untuk menyelamatkan kakak ipar tertua Anda. Wu Mulan mengakuinya dengan tatapan acuh tak acuh. Kalau begitu banyak dari kalian, mengapa kalian tidak menyumbang sendiri? Li Ziran menangis. Sangat sederhana. Karena kita semua normal dan sehat. Hanya Ye Junlin yang cacat. Apakah berguna baginya untuk menjaga ginjalnya? Bisakah dia berdiri dengan ginjal? Bisakah dia bekerja? Wu Mulan bertanya berulang kali. Li Ziran berkata dengan marah. Tapi tahukah kamu? Kondisi fisik Junlin telah membaik. Dan dia akan segera pulih. Sekarang kamu mengambil salah satu ginjalnya. Bukankah kamu hanya menyakitinya? Ini yang kamu lakukan. Wu Mulan mendengus dingin. Bagaimana jika dia berdiri? Kamu masih harus mendukungnya. Jadi apa perbedaan antara berdiri dan duduk di kursi roda? Jadi apa perbedaan antara ginjal dan ginjal? Kalian semua tidak masuk akal. Tunggu. Aku akan segera datang ke ibu kota provinsi. Dan tidak ada yang bisa menyentuh suamiku. Li Ziran menjadi gila. Ayo. Seberapa cepat kamu? Itu akan memakan waktu 1 jam. Ye Junlin baru saja didorong ke ruang operasi. Diperkirakan jika kamu sampai di sini, ginjal Ye Junlin telah diangkat dan ditempatkan pada kakak laki-lakimu yang tertua menantu. Wu Mulan mencibir jalan. Kalian sangat kejam. Dia adalah ayah Junjun. Teriak Li Ziran. Apa yang salah dengan membantu saudara ipar tertuamu pulih? Setelah masalah ini berhasil, kami tidak akan mengganggu pembongkaranmu. Betapa hebatnya. Wu Mulan berkata sambil tersenyum. Semua orang yang hadir acuh tak acuh. Li Ziran tidak peduli tentang hal lain. Dan segera menutup telepon dan langsung pergi ke rumah sakit provinsi. Setelah menutup telepon, Wu Mulan memandang semua orang. Siapa yang memberi tahu Li Ziran? Zhao Yuan hanya bisa berdiri. Retak. Wu Mulan menamparkan wajahnya dengan keras. Kamu tidak mendengarkanku lagi. Kamu pengkhianat. Lain kali, aku akan mengeluarkanmu dari keluarga Zhao. Wu Mulan meraung. Zhao Yuan hanya bisa bersembunyi di samping. Tidak berani berbicara. Nenek, apakah Li Ziran akan datang? Selir Zhao bertanya. Ya, dia sudah dalam perjalanan. Wu Mulan mengangguk. Sayangnya, bahkan jika itu datang, tidak ada gunanya. Ginjal Ye Junlin harus diangkat. Semua orang tertawa. Semuanya normal di ruang operasi. Menunjukkan bahwa itu berjalan dengan tertib. Bab 1295. Apakah Anda memiliki hati nurhani? 50 menit kemudian, Li Ziran pergi ke rumah sakit. Dapat dilihat seberapa cepat dia. Dia hampir menerobos lampu merah sepanjang jalan. Kamu terlambat. Operasi telah berlangsung selama 1 jam. Selir Zhao tersenyum menghina ketika dia melihatnya. Kamu sangat kejam. Kenapa kamu tidak menyumbangkan dirimu sendiri? Li Ziran meraung ke kerumunan. Ye Junlin sekarang menjadi orang lumpuh. Haruskah dia memberikan kontribusi untuk keluarga? Selain itu, aku hanya mengambil 1 ginjal darinya. Dan meninggalkan 1 untuknya. Jadi itu tidak akan mempengaruhi apapun. Semua orang yang hadir berkata tampilan alami. Li Ziran menjadi gila. Awalnya, tubuh Ye Junlin dapat ditingkatkan. Tetapi jika Anda ingin mengambil ginjal, itu akan langsung memotong jalan pemulihan Ye Junlin. Tidak, aku ingin menghentikannya. Li Ziran hendak masuk ke ruang operasi. Namun dihentikan oleh massa. Operasi berlanjut, dan Li Ziran hanya bisa menunggu dengan putus asa. Butuh beberapa jam sebelum alarm di ruang operasi berbunyi. Ini berarti operasi berhasil. Segera Zhang Wentao dibawa dan dipindahkan ke unit perawatan intensif. Bagaimana situasinya? Dokter. Semua orang berkumpul. Operasinya berjalan dengan baik. Pakar Chen tersenyum. Hebat, hebat. Teriak sekelompok orang bersemangat. Semua orang tersenyum puas. Tapi tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi pada Ye Junlin. Li Ziran segera bergegas ke ruang operasi. Melihat Ye Junlin duduk di kursi roda, dia menghela nafas lega. Dia segera memeluk Ye Junlin dan menangis tanpa henti. Jangan menangis. Apa aku baik-baik saja? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ye Junlin menepuk kepalanya.
Li Ziran benar-benar berpikir bahwa ginjal Ye Junlin telah diangkat. Dan dia terus menangis. Sebenarnya, siapa yang berani mengeluarkan ginjal Ye Junlin? Bukankah itu mencari kematian? Tapi mengapa Zhang Wentao pulih lagi? Tidak ada alasan baginya. Ye Junlin menggunakan obat kuno yang diberikan oleh Chen Wudao kepada Zhang Wentao. Ini juga merupakan eksperimen. Bagaimana cara kerja obat ini? Bisakah itu disebut obat ajaib? Hasilnya jelas. Itu obat ajaib. Bahkan jika ginjal Zhang Wentao rusak parah, setelah minum obat ajaib, efeknya luar biasa. Bahkan setelah memperbaiki 8, Zhang Wentao tidak perlu mengganti ginjalnya. Ini mengejutkan Ye Junlin. Akan sangat bagus jika obat ajaib ini dipromosikan. Berapa banyak darah yang harus dikeluarkan oleh para pejuang Daxia? 4 gerbang, kan? Sepertinya aku harus menemukanmu cepat atau lambat. Apakah kamu merasa lemah atau apa? Li Ziran memandang Ye Junlin. Namun, karena Ye Junlin berada di kursi roda akhir-akhir ini, Raja Surgawi Barat juga merias wajahnya agar terlihat sangat lemah. Jadi sekarang benar-benar terlihat seperti ginjal telah diambil. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Aku sebenarnya. Pada saat ini, langkah kaki terdengar, dan Wu Mulan dan yang lainnya masuk. Li Ziran mengira mereka ada di sini untuk berterima kasih padanya. Akibatnya, Zhao Jiangwo tersenyum dan berkata, "Dengar, aku bilang tidak apa-apa mendonorkan ginjal. Ya, kamu tidak boleh terlalu lemah. Setidaknya satu ginjal masih ada." Tidak. Itu awalnya orang cacat. Apakah ada ginjal sama? Lebih baik mengandalkan orang untuk mendukung dan makan nasi lunak. Semua orang mencibir. Dalam kata-kata, dikatakan bahwa Ye Junlin harus menyumbangkan ginjalnya. Li Ziran memandang semua orang dengan mata merah. Suami saya mengambil ginjal untuk menyelamatkan orang. Dan Anda tidak mengucapkan terima kasih. Tetapi malah menjadi sarkasme. Apakah Anda memiliki hati nurani yang baik? Bab 1296. Bukan hanya tak tahu malu tapi yang paling tak tahu malu. Sekarang semua orang berpikir bahwa Ye Junlin mengeluarkan ginjal untuk menyelamatkan Zhang Wentao. Termasuk Li Ziran juga berpikir begitu. Sekarang, Junlin adalah penyelamat Zhang Wentao. Kamu tidak bisa cukup berterima kasih untuk bersujud. Bagaimana bisa ada orang sepertimu? Li Ziran benar-benar kedinginan. Mereka sepenuhnya menggunakan Ye Junlin sebagai alat untuk kepentingan keluarga. Bagaimana mungkin? Itu yang harus dia lakukan. Dia harus berterima kasih kepada kita. Jika bukan karena kita, siapa yang akan menerima yang lumpuh? Dia seharusnya melakukannya. Ingin makan dan minum gratis. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Ini adalah nada dari semua keluarga Zhao. Tentu saja. Ye Junlin harus berkontribusi pada keluarga, sebagaimana mestinya. Selanjutnya, adalah kehormatannya untuk memintanya mengambil ginjal untuk menyelamatkan Wen Tao. Dan tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Selir Zhao berkata. Hah? Ye Junlin dan Li Ziran sama-sama tercengang. Apa artinya? Ye Junlin mengambil ginjal untuk menyelamatkan orang, tetapi ternyata itu adalah kehormatannya. Seolah menyelamatkan Zhang Wentao adalah hadiah. Apakah ada yang lebih tak tahu malu dari ini? Tetapi untuk waktu yang lama, keluarga Li Zhao terus melakukan ini. Hanya yang lebih tak tahu malu, bukan yang paling tak tahu malu. Jangan katakan apa-apa lagi. Ini Ayah Junjun. Apakah kamu tega melihat Ayah Junjun seperti ini? Li Ziran memandang Wu Mulan, Zhao Jiangwo, dan lainnya. Mereka sangat mencintaimu. Apa yang terjadi dengan Junjun? Tidak peduli apa, itu adalah benih Ye Junlin. Hal kecil ini dan Ye Junlin menyeretmu ke bawah. Wu Mulan berkata beberapa orang. Li Ziran semakin terkejut. Ternyata mereka tidak terlalu baik pada Junjun. Dia mengerti dalam sekejap. Itu karena Tuan Lin sangat mencintai Junjun. Jadi mereka berpura-pura mencintai Junjun. Sekarang Tuan Lin telah memutuskan hubungan. Mereka segera kembali ke penampilan aslinya. Tidak heran Junjun bahkan tidak memandangnya sekarang. Apa yang Anda lakukan untuk menyeret saya ke bawah?
Karir saya saat ini juga merupakan fondasi dari Ye Junlin. Oke. Ye Junlin tidak didukung oleh saya. Miliknya sendiri dapat disimpan. Dia aman selama sisa hidupnya. Bantah Li Ziran. Industrinya. Apa hubungannya dengan dia? Sekarang Yunting Group adalah milikmu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, Yunting Group bermarga Li. Apa hubungannya dengan Ye? Aku tidak bisa berkomunikasi denganmu. Li Ziran memelototi semua orang, lalu mendorong Ye Junlin menjauh. Menakutkan. Benar-benar dingin. Ini adalah kasus dengan keluarga Li. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Zhao. Semua orang begitu egois. Hanya mempertimbangkan kepentingan Anda sendiri. Bahkan tidak bermoral. Perhatikan keduanya pergi. Kakek dan nenek. Aku merasa seperti Ziran telah kehilangan diriku sekarang. Pikirkan tentang bagaimana mungkin untuk menyeret orang cacat dengan beberapa ginjal dan benda kecil. Dia adalah bos dari Yunting Group. Kata Zhao Junfei. Itu benar. Cepat atau lambat itu akan dihancurkan. Kata orang tua Zhang Wentao. Lalu apa yang harus saya lakukan? Wu Mulan juga memiliki kekhawatiran ini. Zhao Jiangwo juga mengangguk sambil berpikir. Saya pikir lebih baik untuk mengendalikan grup Yunting di tangan Anda. Tidak bisakah fondasi sebesar itu dihancurkan seperti ini? Zhao Junfei menyarankan. Ya, saya pikir juga begitu. Sangat sulit bagi Ziran untuk mengendalikan perusahaan sebesar itu sendirian, terutama sekarang. Ya, lebih baik berada di tangan keluarga daripada berada di tangan satu orang. Bab 1297, hanya mengandalkan ini. Zhao mulai memikirkan ide Li Ziran. Mereka adalah pencuri sebelumnya, tetapi mereka tidak berani. Karena Tuan Lin menutupi wajah Li Ziran, mereka tidak berani memikirkan sesuatu yang salah. Ini berbeda sekarang. Yah, mari kita pikirkan tentang bagaimana membuat grup Yunting berada di tangan kita sendiri. Ziran tidak mudah untuk dihadapi. Kita harus menemukan cara untuk membiarkannya menyerahkannya dengan sukarela. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo saling memandang. Mereka telah terkubur di tengah jalan, dan mereka ingin mengembangkan keluarga Zhao. Ini adalah misi dan tujuan mereka. Mereka rela mengorbankan segalanya demi keluarga. Oleh karena itu, grup Yunting pasti akan menang. Kakek dan nenek, mari kita lihat apakah ini berhasil. Kita seperti ini. Selir Zhao berbisik di sebelah telinga Wu Mulan. Mungkinkah ini terlalu berlebihan? Zhao Jiangwo bertanya dengan heran. Tetapi Wu Mulan segera berkata, saya pikir itu mungkin. Metode ini sangat mudah. Ya, kita hanya perlu mencapai tujuan kita. Selir Zhao mengangguk. Mari kita bahas lagi. Zhao Jiangwo memiliki pendapat yang berbeda. Tidak, itu saja. Dang Duan terus kacau. Manfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Sekarang Ye Junlin seperti ini. Ini saat yang tepat untuk kita. Ya. Ye Junlin sangat kuat di masa lalu. Tidak. Jika Anda tidak berurusan dengannya saat ini, kapan Anda akan berurusan dengannya? Selir Zhao berkata. Itu dia. Wu Mulan menggigitnya sampai mati. Kalau begitu beritahu keluarga Li sedikit tentang ini. Saran Zhao Jiangwo. Wu Mulan mengangguk. Itu benar. Saya khawatir akan sulit bagi keluarga kami untuk makan. Lebih baik keduanya bergabung. Li Ziran tidak pernah berpikir bahwa ini baru permulaan. Mengambil salah satu ginjal Ye Junlin bukanlah apa-apa. Setelah kembali ke Jiangbei, Li Ziran secara khusus menemukan seorang perawat untuk merawat Ye Junlin. Lagi pula, dia baru saja mengangkat ginjalnya. Pada saat ini, keluarga Ye sudah dalam perjalanan ke Jiangbei. Ye Lingtian datang sendiri. Dia ingin sepenuhnya membasmi Ye Junlin. Apakah salah satu ginjal Ye Junlin telah diangkat? Ye Lingtian sangat gembira ketika mendengar berita itu. Itu tikus yang menyeberang jalan. Semua orang berteriak dan memukul. Aku tidak sabar untuk melihatnya. Ye Lingtian mencibir. Segera setelah itu, orang-orang Ye dari ibu kota datang ke Jiangbei. Mereka langsung pergi ke kediaman Ye Junlin. Pada saat ini, Li Ziran sedang sibuk. Zhou Yingying pergi berbelanja. Di villa, hanya Ye Junlin dan anak-anak yang tersisa. Sedangkan staf perawat, Ye Junlin pergi.
Ye Lingtian dan rombongannya muncul dengan mengancam di depan Ye Junlin. Ye Junlin, kamu juga punya hari ini. Ye Lingtian mencibir. Ye Junlin menghela nafas. Kenapa kamu? Ini benar-benar menjengkelkan. Cepat. Bukan kamu yang aku tunggu. Ye Junlin sedang menunggu musuh-musuh yang bersembunyi di kegelapan. Bukan penjahat seperti Ye Lingtian yang mencari-cari kesalahan. Hah. Ye Lingtian dan yang lainnya tercengang oleh kata-kata ini. Ye Junlin mengapa ini? Kuncinya adalah dia tenang dan santai. Dan dia tidak terlihat seperti orang yang terluka sama sekali. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri ini? Apakah istri, anak perempuan, dan ibu saya juga memiliki bagian dari Anda? Saya tidak pergi ke Anda, tetapi Anda sendiri yang datang ke pintu. Ye Junlin tiba-tiba menurunkan suaranya dan berkata dengan suara rendah. Ye Junlin, apakah kamu masih ingin menyusahkan kami? Mengapa kamu dinonaktifkan sekarang? Kamu masih ingin menakutiku? Ye Lingtian meraung. Hanya mengandalkan ini. Tiba-tiba minuman dingin meledak. Tiba-tiba ada sosok di sekitar villa. Bab 1298. Baik, benar dan jahat. Seragam hitam seragam. Topeng malaikat iblis di wajahnya sangat aneh. Mereka baik dan jahat. Benar. Lalu lindungi Daxia, senjata terpenting negara. Kejahatan akan membunuh puluhan ribu musuh, dan darah akan mengalir ke sungai. Hei! 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 Segenggam pisau tang bersinar dengan cahaya dingin, mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Kemana pedang itu pergi? Tak terkalahkan di dunia. Ye Lingtian dan rombongannya terkepung dan membidik mereka dengan pedang mereka. Hah! Ye Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat pakaian yang dikenalnya. Ini adalah kuil surga. Mulut Ye Lingtian mulai bergetar. Tidak peduli bagaimana kuil Zentian ditekan oleh Chen Wudao. Itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh keluarga Ye. Semua orang di kulit kepala keluarga Ye mati rasa. Darah mengalir ke belakang. Dan mereka tidak bisa menahan napas. Itu kuil surga. Suara Ye Junlin terdengar. Ada pemandangan yang luar biasa. Ye Junlin benar-benar berdiri dari kursi roda sambil memegang Junjun. Mata Ye Lingtian akan terbang keluar. Bagaimana situasinya? Bukankah Ye Junlin cacat? Bagaimana dia bisa berdiri? Bisakah Anda berjalan-jalan seperti orang normal? Dan apa yang terjadi dengan kuil Zentian? Serangkaian pertanyaan akan meledakkan kepala semua orang. Ye Junlin baik-baik saja. Dilihat dari postur ini, dia seharusnya adalah pemilik kuil Zentian. Ada juga kelainan Long Aoqing. Dia tiba-tiba teringat tindakan Long Aoqing sebelumnya. Menghilangnya Fu Shenlin dan menghilangnya Gao Yu. Ini sepertinya ada hubungannya dengan Ye Junlin. Apa-apaan? Ya Tuhan. Mengerikan. Ini. Memikirkan ini. Dia basah dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Apakah Ye Lingtian benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menyentuh keluarga Ye? Suara dingin Ye Junlin terdengar. Itu membuat semua orang di keluarga Ye bergidik. Tubuh Ye Lingtian mulai bergetar. Menatapnya dengan mata merah. Jadi kamu baik-baik saja. Kamu telah bersembunyi di belakangmu dan merencanakan segalanya. Semua orang telah ditipu olehmu. Ye Junlin mendengus dingin. Keluarga Ye berulang kali memprovokasi dan melakukan hal-hal yang keterlaluan padanya dan keluarganya. Ye Junlin tidak tahan lagi. Ini tak tertahankan. Semua orang menggertaknya di hidung. Dia hanya bisa melawan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak membunuh orang? Mata Ye Junlin penuh dengan niat membunuh yang mendidih. Bunuh! 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 Para penguasa kuil Zentian berteriak serempak. Puff! Puff! Semua orang di keluarga Ye berlutut ketakutan. Ye Lingtian tidak tahan dengan tekanan dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Ye Junlin benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan Chen Wudao tertipu. Dia harus memiliki misi untuk melakukannya. Dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Tidak heran dia mengatakan di awal bahwa dia tidak menunggu dirinya sendiri. Apakah tidak ada orang seperti dia yang mengenai moncong pistol? Apakah Ye Lingtian mengakui apa yang telah dia lakukan? Ye Junlin bertanya. Akui. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya.
Kamu sepertinya berada di sini untuk membunuhku, bukan? Ye Junlin bertanya. Aku. Ye Lingtian terdiam. Itulah yang dia maksudkan. Dia seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Perilaku abnormal macam apa dari Long Aoqing? Anomali di Beijing. Dan kematian Li Jungsuk. Mereka semua mengarahkan sumbu ke Ye Junlin. Tapi seperti orang lain, dia tertipu dan mengira Ye Junlin cacat. Tidak mungkin melakukan semua ini. Putriku ada di sini. Aku tidak ingin mulai membunuh orang. Tetapi aku memikirkan cara untuk menghukummu. Ye Junlin berkata dengan dingin. Bab 1299. Kaya untuk menyaingi negara. Apa? Ye Lingtian sudah memiliki firasat buruk. Mulai sekarang, semua yang ada di keluarga Ye adalah milikku. Semua orang harus mendengarkanku. Kata Ye Junlin. Apa? Ekspresi Ye Lingtian berubah. Bukankah ini berarti semua orang telah menjadi budak Ye Junlin? Menyerahkan bisnis keluarga sebesar itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Untukmu, itu sangat sederhana. Ada sebuah kota kecil di kedalaman gurun utara. Gelap dan gelap. Itu adalah tempat yang tidak ada di peta. Aku akan memenjarakanmu di sana selamanya. Kamu bisa jangan mengambil satu langkah pun dalam hidupmu. Boom. Ye Lingtian bertanya. Kunci dia di tempat neraka selama sisa hidupnya dan dia akan menjadi gila. Dia adalah kepala keluarga pertama, kaya dan berkuasa. Tapi memenjarakannya di kota perbatasan gurun seumur hidup adalah hal yang tak tertahankan baginya. Lebih buruk dari kematian. Terutama untuk seseorang yang ambisius seperti Ye Lingtian. Tidak, tidak. Tolong. Selama kamu tidak melakukan ini, aku berjanji padamu segalanya. Ye Lingtian mulai menjadi gila. Junlin, aku ayah kandungmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ye Junlin tersenyum dingin. Apakah Nani pernah berpikir bahwa kamu adalah ayahku ketika dia membunuhku? Berlutut. Ketika kamu 3 hari 3 malam di depan gerbang rumah Ye, apakah kamu pikir itu ayahku? Lalu ketika kamu memenjarakan ibuku, apakah kamu pikir itu ayahku? Ye Junlin bertanya lagi dan lagi. Ye Lingtian terdiam. Xiao Bei, ambillah. Perintah Ye Junlin. Bei Tianwang membawa Ye Lingtian pergi. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di kota kecil Beimo. Dan dia tidak akan pernah mengambil langkah. Itu lebih buruk daripada membunuhnya. Ye Junlin tidak ingin membunuhnya dengan pisau. Dapat dikatakan bahwa 1000 kata dan 10.000. Ye Lingtian bersalah lagi atas kejahatan keji. Ye Junlin selalu menumpahkan darahnya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Bagaimana bisa Ye Junlin melakukan sesuatu seperti membunuh ibu dan ayahnya? Tapi apa yang Ye Lingtian lakukan harus dihukum. Kebetulan dia mendapat hukuman yang pantas dia dapatkan. Hukuman yang dia hukum pada ibunya beberapa dekade yang lalu akhirnya terbayar pada dirinya sendiri. Jalan surga baik untuk reinkarnasi. Siapa yang akan diampuni surga? Kemudian, Kuil Zentian diam-diam mengambil alih keluarga Ye, keluarga Panjang, dan keluarga besar lainnya di ibu kota. Hampir dalam semalam, para raksasa ini berada di bawah kendali Ye Junlin. Untuk mengatakan itu sekarang, Ye Junlin adalah negara kaya yang sebenarnya. Keluarga paling kuat di wajah Da Xiaming adalah miliknya satu demi satu. Yang paling intuitif adalah uang. Ye Junlin juga meminta orang lain untuk mengurus semua bajingan lainnya, seperti keluarga besar Jiang Hai. Dan biarkan orang mendukung keturunan Zhuge King, 3 taipan besar, klan Tianfu Ye dan sebagainya. Orang-orang ini semua menumpahkan darah untuknya demi Daxia. Dia tidak mungkin membuat keturunan mereka sedih. Selanjutnya, Ye Junlin menunggu tugas di satu sisi. Di satu sisi, dia menunggu musuh dalam kegelapan muncul. Sudah hampir waktunya. Mereka harus muncul. Pada saat ini, keluarga Zhao dan keluarga Li bersekongkol dengan grup Yunting. Setelah Wu Mulan memberitahu rencana selir Zhao, Li Tianhao bertepuk tangan menyetujui. Oke, itu saja. Aku sudah mengatur orang-orang. Tinggal menunggu pasangan untuk memulai. Wu Mulan menunjukkan senyum sukses. Zhao Jiangwo menghela nafas. Ziran, jangan salahkan kami. Kami hanya ingin keluarga tumbuh. Kami juga untuk generasi mendatang.
Zhao Jiangwo selalu tidak setuju dengan metode kejam seperti itu, dan hanya bisa menggunakan pertumbuhan keluarga untuk mematikan dirinya sendiri. Selir Zhao menunjukkan senyum sengit. Bab 1300. Pengembangan bersama dari 3 perusahaan. Semua yang mereka dambakan pada Li Ziran bukanlah 1 atau 2 hari. Sekarang kesempatan itu akhirnya datang. Bagaimana Anda bisa melepaskannya? Pada hari ini, 3 keluarga Li Zhaozang dan Zhang meminta Li Ziran dan Junjun untuk datang atas nama pertemuan keluarga. Meskipun Ye Junlin mengatur perlindungan di sisi Li Ziran, itu adalah keluarga Li Zhao. Jadi dia tidak terlalu peduli. Di rumah leluhur keluarga Li, Li Ziran dan Junjun baru saja tiba. Sekelompok orang berkumpul di sekitar. Semua dari mereka agresif. Seolah-olah mereka akan memiliki 3 pengadilan. Li Ziran merasa sedikit buruk dalam hal ini. Segera, Li Tianhao dan Wu Mulan tiba. Di antara mereka adalah kakek dan orang tua Zhang Wentao. Kemudian tema berlanjut. Omong-omong, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ziran. Kalau tidak, kita bertiga tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu, apalagi bergaul dengan baik sekarang. Wu Mulan tertawa. Tetapi kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Sekarang kita semua adalah keluarga. Kita perlu berkembang bersama. Kami telah mendiskusikan dan memutuskan untuk membiarkan semua industri dan sumber daya jaringan keluarga Li, keluarga Zhang dan keluarga Zhao berkembang bersama. Kami para tetua yang memegang kendali. Oke. Kami sangat mendukungnya. Generasi muda dari keluarga Li, keluarga Zhao dan keluarga Zhang segera mendukung. Ini akan membuat 3 keluarga lebih kuat. Ini juga keinginan orang tua kita. Saya harap segera, ketika datang ke perbatasan selatan Daxia, hanya kita bertiga yang akan muncul di pikiran. Bagaimana menurutmu, Ziran? Inilah inti dari pertemuan itu. Li Ziran mengangguk. Ini hal yang baik. Saya juga mendukungnya. Saudari, dukungan bukan hanya kata-kata. Anda harus mengambil tindakan praktis. Untuk pengembangan keluarga, saya bersedia menggunakan semua aset dan sumber daya jaringan saya ayo. Kata selir Zhao. Ya, saya juga bersedia memberikan segalanya untuk mendukung. Li Wenhai mendukung. Aku juga. Li Wenfei mendukung. Zhao Suecheng dan yang lainnya mendukungnya. Di akhir permainan, Li Ziran ditinggalkan sendirian. Dia mengerti. Ini adalah rencana mereka. Apa 3 pembangunan bersama? Jelas bahwa dia tertarik pada grup Yunting di tangannya. Tapi itu alasan yang bagus. Semua orang bersedia memberikan segalanya untuk mendukung. Tak tahu malu. Tentu saja, wajah Zhao Jiangwo jelek. Mereka pikir itu terlalu kejam untuk Li Ziran. Di mana Ziran? Bagaimana menurutmu? Tanya Wu Mulan. Semua orang menatapnya. Saya juga setuju. Saya akan menggunakan aset pribadi saya untuk mendukung pengembangan bersama ketiga perusahaan. Li Ziran tertawa. Zhao Jiangyi berkata, oke. Ya. Gunakan saja aset pribadimu untuk mendukungnya. Apa yang bagus? Tapi Wu Mulan dan Li Tianhao segera menghentikan Zhao Jiangwo. Apa itu nama pribadi? Kita semua milik semua perusahaan industri di bawah nama kita. Hanya saja Ziran telah membuat spesialisasi. Ini tidak baik. Harus mematuhinya. Kata Wu Mulan dengan sopan. Ya, kamu tidak bisa berspesialisasi. Kecuali kamu tidak memperlakukan dirimu sendiri sebagai keluarga. Kata yang lain satu demi satu. Melihat wajah semua orang, Li Ziran tersenyum. Kamu ingin Yunting Group, kan? Bagus untuk menjelaskan secara langsung. Mengapa berkeliling? Tanya Li Ziran. Ya, benar. Yunting Group sekarang berada di bawah namamu. Dan itu harus dikeluarkan untuk mendukung pengembangan bersama dari 3 perusahaan. Semua orang berkata. Bagaimana jika tidak? Li Ziran tidak mengerti pikiran hantu mereka. Bersambung.